Media sepak bola Malaysia OneFootball.my bikin Indonesia greget sekaligus heran. Pasalnya mereka membuat postingan di akun X. Mereka menyombongkan timnas Malaysia yang pernah mengalahkan timnas Indonesia di Gelora Bung Karno pada gelaran kualifikasi Piala Dunia putaran kedua 2019 silam. Mereka menyebut bahwa Australia dan Jepang harus belajar dari Malaysia bagaimana cara kalahkan skuad King Indonesia di GBK. Postingan ini memantik berbagai reaksi mulai dari netizen Indonesia hingga salah satu punggawa timnas Indonesia ikut mengomentari postingan tersebut. Justin Hapner, bek andalan timnas Indonesia itu membalas postingan tersebut dengan story Instagram pribadinya. Dia mengatakan, jika beberapa negara harus menerima bahwa mereka tidak berada pada level timnas Indonesia lagi. Justin Hapner memang terkenal dengan komentar-komentar sensasionalnya di media sosial. Sebelumnya, ia juga pernah membuat postingan di akun Instagramnya setelah mengalahkan Vietnam 2 kali berturut-turut. Komentar tersebut memantik kemarahan supporter Vietnam. Namun, tak hanya Justin Hapner yang mengomentari postingan tersebut, punggawa terbaru timnas Indonesia, yaitu Max Hilgers tak kalah garangnya. Ia membalas postingan tersebut dengan membandingkan harga pasarnya dengan keseluruhan skuad timnas Malaysia, Vietnam, dan Thailand, yang mana harga pasar Max Hilgers seorang lebih mahal dibandingkan dengan nilai pasar keseluruhan timnas Malaysia, Vietnam, maupun Thailand. Berbagai komentar dari netizen Indonesia turut meramaikan kolom komentar pada postingan akun X OneFootball.my tersebut. Banyak yang membandingkan prestasi Malaysia dengan Indonesia dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, di mana pada pertemuan terakhir mereka di tahun 2021 pada ajang Piala AFF, timnas Indonesia berhasil membantai Malaysia 4-1. Tak hanya itu, dalam segi prestasi, Malaysia juga kini sudah tertinggal jauh oleh timnas Indonesia. Timnas Indonesia berhasil menjuarai SEA Games 2023 di Kamboja, sedangkan Malaysia bahkan tidak lolos fase grup kala itu. Lanjut, timnas Indonesia berhasil sampai di 4 besar Piala Asia U23 dan 16 besar Piala Asia, di mana Malaysia lagi-lagi tidak lolos babak penyisihan di 2 turnamen tersebut. Dan prestasi terbaru King Indo adalah menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak cuma sekedar lolos, namun timnas Indonesia bahkan menunjukkan performa impresif dengan menahan imbang 2 tim kuat langganan Piala Dunia, yaitu Australia dan Arab Saudi. Sedangkan timnas Malaysia lagi dan lagi tak mampu melaju ke babak selanjutnya, dan hanya finish di peringkat ketiga grup D setelah dihajar habis Oman 2 gol tanpa balas. Perbandingan prestasi antara timnas Indonesia dan Malaysia yang jomplang ini mungkin membuat Malaysia frustasi setelah peringkat FIFA mereka disalip timnas Indonesia. Karena saking menganggurnya, Malaysia pun sampai mengisi jeda internasional September 2024 ini dengan menggelar turnamen sendiri yang bertajuk Pesta Bola Merdeka 2024. Pesta Bola Merdeka 2024 yang digelar di Stadion Bukit Jalil pada 4 dan 8 September lalu itu diikuti beberapa negara, yakni Tajikistan, Lebanon, dan Filipina. Malaysia berhasil memenangkan turnamen buatan mereka itu, namun poin yang mereka harapkan dapat membuat mereka kembali menyalip ranking timnas Indonesia sepertinya harus pupus. Pasalnya, timnas Indonesia justru meraih poin yang lebih banyak dalam laga kualifikasi Piala Dunia, meskipun timnas Indonesia hanya berhasil memperoleh 2 hasil imbang. Banyaknya poin yang didapat timnas Indonesia itu karena tim-tim yang mereka hadapi merupakan tim-tim peringkat atas dunia. Mereka menghuhi grup yang sama dengan timnas Indonesia, yakni grup C, yang disebut-sebut sebagai grup neraka pada kualifikasi Piala Dunia zona Asia kali ini. Kesenjangan prestasi ini menyebabkan frustrasi di pihak Malaysia, namun mereka kini harus menyadari kenyataan. Prestasi dan peringkat FIFA mereka yang tertinggal jauh dari timnas Indonesia merupakan bukti bahwa mereka bukan level King Indonesia lagi, sesuai dengan yang dikatakan oleh Justin Hapner. Di sisi lain, timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk grup F dalam babak kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pertandingan kualifikasi ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 25 hingga 29 September 2024. Tim nasional Indonesia U20 akan bersaing dengan Maladewa, Timor Leste, dan Yaman. Di sisi lain, timnas U17 akan melakoni laga di Spanyol pada turnamen Pinatar Super Cup 2024. Melihat kekuatan di atas kertas, timnas Indonesia U20 diperkirakan akan menjadi favorit di grup F. Hal ini tidak hanya karena performa mereka dalam beberapa tahun terakhir, tetapi juga karena mereka bermain di kandang sendiri. Rencananya, grup F akan digelar di Jakarta dengan 2 stadion yang menjadi kandidat tuan rumah, Stadion Madia dan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pelatih timnas U20, Indra Safri, menyatakan,
Informasi ini sangat penting bagi kami untuk menghadapi kualifikasi AFC. Kami bersama seluruh tim akan menyaksikan, menerima, dan menghargai hasilnya. Ia juga menambahkan, kami akan menghadapi setiap lawan dengan serius. Semua pemain dan pelatih sudah mempersiapkan diri untuk babak kualifikasi ini. Indra menyoroti pentingnya pengalaman yang didapat dari turnamen di Prancis dan Piala AFF bulan depan, sebagai bagian dari persiapan. Pengalaman bertanding di turnamen Prancis dan melawan tim-tim besar Eropa, serta Piala AFF, akan sangat berharga untuk mematangkan tim kami, ujarnya. Dia juga menegaskan cita-cita besar Indonesia. Sebagai negara besar, kami tidak hanya ingin lolos ke AFC Asian Cup. Setelah hampir mencapainya pada 2018, kali ini kami bertekad untuk meraih tiket ke Piala Dunia. Dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025, sebanyak 45 tim dibagi ke dalam 10 grup. Setiap grup akan dipimpin oleh tuan rumah yang terdiri dari Vietnam, Chinese Taipei, Kuwait, Arab Saudi, Tajikistan, Indonesia, Laos, Thailand, Kirgistan, dan Qatar. Dari 45 tim ini, 15 tim akan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 yang akan diadakan di Cina pada Februari 2025. Cina sebagai tuan rumah otomatis lolos tanpa harus melalui kualifikasi. 15 tim yang lolos dari fase kualifikasi terdiri dari 10 tim juara grup dan 5 tim dengan posisi terbaik dari klasemen runner-up. Berikut adalah pembagian grup untuk babak kualifikasi. Grup A diisi oleh tuan rumah Vietnam, Bangladesh, Suriah, Guam, dan Bhutan. Grup B diisi oleh tuan rumah Chinese Taipei, Uzbekistan, Bahrain, Kamboja, dan Nepal. Grup C diisi oleh tuan rumah Kuwait, Korea Selatan, Lebanon, Uni Emirat Arab, dan Mariana Island. Grup D diisi oleh tuan rumah Arab Saudi, Australia, Palestina, Afghanistan, dan Macau. Grup E diisi oleh tuan rumah Tajikistan, Oman, Malaysia, Sri Lanka, dan Korea Utara. Grup F diisi oleh tuan rumah Indonesia, Yaman, Timor Leste, dan Kepulauan Maldives. Grup G diisi oleh tuan rumah Laos, Mongolia, India, dan Iran. Grup H diisi oleh tuan rumah Thailand, Irak, Filipina, dan Brunei. Grup I diisi oleh tuan rumah Kirgistan, Jepang, Myanmar, dan Turkmenistan. Grup J diisi oleh tuan rumah Qatar, Yordania, Singapura, dan Hong Kong. Kualifikasi akan dimainkan antara 21 dan 29 September 2024. 10 pemenang grup dan 5 tim peringkat kedua terbaik akan melaju ke putaran final yang dijadwalkan berlangsung dari 6 hingga 23 Februari 2025 di Cina.